Yang pertama kita membahas mengenai CPM, Critical Path Method, yaitu bahasa lainnya kritis ya, jalur kritis. Ya. Critical Path Method adalah teknik manajemen yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek yang mengidentifikasi rangkaian aktivitas untuk menentukan durasi total proyek. Jadi outputnya salah satunya adalah durasi total daripada proyek, berapa lama suatu proyek bisa berjalan. Nah, terkait dengan hal itu, ada nanti proyek ada yang bisa berjalan berbarengan aktivitasnya, ada yang nggak bisa, harus nunggu dulu. Harus nunggu yang aktivitas yang lainnya selesai, baru dia bisa jalan. Metode ini membantu untuk mengetahui mana yang harus mendapat perhatian khusus, karena keterlambatan dapat menyebabkan keterlambatan keseluruhan. Ya, ada yang disebut dengan kritis. Kritis itu artinya apa? Kalau aktivitasnya dia terlambat, maka mempengaruhi semuanya. Ini direncanakan dalam waktu 2 bulan. Terlambat 1 hari berarti jadi 2 bulan 1 hari. Ya, itu yang disebut dengan jalur kritis atau CPM itu. Nah, critical path metode ini mengidentifikasi atau memastikan yang mana yang jalur kritisnya. Ada yang bukan kritis, nah kalau yang bukan kritis dia nanti bisa ada waktu untuk bisa memulai lebih lambat. Misalkan satu proyek ada yang beberapa aktivitas, nah, di aktivitas apa? Satu di mana? Yang kedua, yang kedua itu kita bisa sama-sama selesai. Dan yang kelima saya memang tapi yang bisa saya mau waktunya maka tidak bagi sekian yang dipisahkan dulu yang sebelum dan sesudah. Dan pun ini yang dulu itu yang terbiasa dulu. Jadi kalau terbiasa, anak-anak mungkin baru bisa sudah. Nah, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama, durasi, yaitu lamanya pengerjaan aktivitas. Kemudian predecessor, aktivitas sebelumnya. Jadi ada yang sebelum, ada yang sesudah. Nanti ada satu lagi di sini, successor atau aktivitas sesudahnya. Ya. Kemudian network. Ya, network itu untuk menggambarkan aja. Yang terakhir adalah critical path. Critical path tadi jalurnya yang mana aja yang jalur kritisnya, ya, untuk menentukan jalur kritisnya. Kira-kira itu. Kemudian, nah ini tadi ya, network, calculation, dan time schedule waktunya. Ini project, kemudian dibikinkan apa? Gambar, dikalkulasi, kemudian bisa dibuat time schedule. Tadi critical path-nya ya. Apa yang perlu diketahui rule atau aturannya? Yang pertama, kalau dari gambar, satu tanda panah menunjukkan satu aktivitas ya.
Setiap aktivitas ditandai dengan satu dan hanya satu ini ya, busur panah. Kemudian kita ingin mengecek dulu apa aktivitas sebelumnya, preset ya. Apa aktivitas sesudahnya, follow, dan apa aktivitas yang concurrent, yang berbarengan, bersamaan. Jadi sebelum, sesudah, yang dan bersamaan. Ya. Nah, jadi itu informasi yang diketahui sebenarnya, kita cuma memilah aja supaya bisa dibuatkan konsep atau petanya gitu ya. Ketika suatu aktivitas berbarengan seperti A dan B ini, maka ada yang disebut dengan dummy. Ya, ini dummy-nya yang dua ini. Ini ya, ditandai tanda panah putus-putus. Dummy itu artinya apa? Yang tadi, kalau dia waktunya 7 hari, yang satunya 5 hari, nah dia kan punya waktu tuh 2 hari sih lebihnya. Dia bisa dummy dulu, tunggu atau bisa ada aktivitas lain ya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi itu beberapa jenis ya, bisa dibuat berbagai macam dari A ataupun dari B ya. Yang atas ini dari A, dari 1 ke 2, nah ini dummy di sini, atau dummy dulu baru kemudian aktivitas A. Atau dummy dulu baru aktivitas B, atau B dulu baru aktivitas dummy. Sesuai dengan kondisinya ya. Itu aktivitas yang bersamaan ya. Berikutnya, nah kita lihat, kita pelajari ini. Apa yang dimaksud dengan gambar ini? Bahwa aktivitas dari A dan B, mungkin ini bersamaan begitu, tapi aktivitas C dan E itu harus dimulai kalau aktivitas A dan B-nya selesai, gitu maksudnya ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada dummy di sini. Nah, aktivitas E ini bisa dimulai hanya kalau aktivitas B saja yang selesai. A dia nggak ngaruh, ya. Sedang aktivitas C yang ini bisa dimulai kalau A-nya selesai dan B-nya selesai. Nah, itu bedanya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri tadi dua-duanya harus selesai, baru bisa ini dimulai. Sedangkan yang kanan, yang E ini cukup B-nya saja yang selesai. Sedangkan C harus dua-duanya. Ya, itu konsep sebelum dan sesudah. Nah, berikutnya langsung ke beberapa contoh di sini. Satu contoh kita lihat, ada ini kegiatan yang belum ada pendahuluannya, ya, predecessornya. Nah, berarti ini duration-nya masing-masing, ya. Kemudian digambarkan di sini dari titik 1, A-nya 3 hari, B-nya 2 hari, misalkan begitu ya. C-nya berapa? 4 ya. C-nya 4 di sini. Kemudian D-nya 3, gitu ya. Kemudian E-nya, aktivitas E sebelumnya adalah ada A dan B. Nah, berarti di sini aktivitas E itu berapa? 2 hari. Nah, ini E 2 hari, aktivitas sebelumnya adalah A dan B. Tuh.
Nah, di sini karena bersamaan, di sini bisa ditambahkan aktivitas dummy ya, aktivitas dummy. Kemudian aktivitas F di sini yaitu 4 hari. Kegiatan sebelumnya adalah E. Ini udah F. Sorry, F itu 4 hari ya. Terusnya 4 ya ini ya. F itu 4 hari. Yang ini ya, harusnya di sini adalah F4 ya. 4 hari sebelumnya adalah kemudian G itu F2. F2. Ini F2 E4. Ini F2. Ya. F itu E4. G itu F2. Sorry, G min 2 ini ya. G min 2 sebelumnya adalah F. Tuh. G2. Kemudian F itu E4. Sorry, F4 ini ya, betul. Ini F4 sebelumnya adalah aktivitasnya E gitu ya. Kemudian H min 1 ini H min 1 aktivitas sebelumnya adalah D. Ini D ya. Kemudian I G, H yaitu I di sini berarti 2 hari I min 2 sebelum aktivitas sebelumnya adalah G dan H. Kemudian J yaitu 4 minggu di sini yaitu aktivitas sebelumnya adalah C dan I. Nah, C dan I. Saya kira gitu. Nah, memang ini sedikit agak ini ya cara menggambar. Ini sebenarnya nanti ada di belakang. Yang simpelnya tinggal 3 itu ya. 3, 2, 4 dan seterusnya. Ini salah satu tekniknya menggambarkan networknya ya, jaringannya. Kemudian dihitung total durasi waktunya. Ini waktu awal, kemudian ini waktu akhir, ratus DIJ adalah durasi waktu. Ya, durasi waktu dari aktivitas I ke aktivitas J, ya, dari aktivitas 1 ke 2 dihitung dengan segitiga J dikurangi kotak I. Atau waktu akhir, waktu, ya betul, waktu akhir, ini akhir, dikurangi waktu awal. Ya. Nanti kalau durasinya kurang dari ini, kurang dari segitiga, dia disebut non-kritis. Ini memang aljabar, tapi cara hitungnya agak ini. Cuma nanti kita pakai itu kok. Ada Excel, ada ini ya, ada Simplex. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau forward pas, cara menghitungnya sederhananya begini. Ini mulainya dari 0. 0 hari, 0 minggu, 0 menit sesuai dengan waktunya. Mulai dari 0. Aktivitas awal ini B dan A. Nah, dari B dan A itu kemudian dipilih yang paling besar. Berapa? Berapa? Oh, kecil ya. Dipilih yang paling kecil, paling besar, lupa sih. Nah, cara bacanya di sini ya.
forward, yaitu di set dulu yang awalnya tadi 0, kemudian ditambah yang nanti ada ini yang maksimumnya tuh, ya, maksimum daripada 6 dan 8, yaitu 8. Jadi untuk apa next step-nya gitu. Untuk step awalnya dipilih yang jalur yang terkecilnya dulu. Ya, itu yang terbesarnya itu yang maksimumnya. Tapi untuk yang step awalnya tadi dipilih yang kecil, kemudian karena rutenya, kalau rutenya cuma satu, dia nggak ada kan, ya udah segitu, itu 5. Rutenya cuma satu yang paling kecil. Nah, kemudian dari 1-2, dari 2 ke 3 ya. Nah, ini ada 1-3, ada 2-3. Ya. Jadi dari sini dulu ini 5. Nah, setelah 5 ini kan, nah berikutnya dari 1-2, dari 2 ke 3. Nah, dari 2 ke 3 dan 1 ke 3 ini dibandingkan. Nah, itu diambil yang maksimumnya. Gitu. Dari 1 ke 2 diambil yang kecil tadi. Kan ada 1-2, ada 1-3. Diambil yang kecilnya dulu. Ya. Yang maksimum itu ini. Ini ke sini sama ke sini. Oh, maksimumnya berapa? 8. Kenapa 8? Karena tadi di antara pekerjaan yang berbarengan tadi, maka dia kalau diambil yang kecilnya kan yang nggak ada yang apa kritisnya tadi, ya. Kalau diambil misalkan ini aja aktivitasnya ya sebelum ke kanan itu, aktivitasnya yang saya lingkarin itu, berarti dia waktunya berapa? 8 hari ya, ya kan? Waktunya 8 hari. Ini yang jalur kritisnya yang ini geser-geser boleh. Berikutnya, kemudian dari berapa lagi? Node 3, node 4. Ke node 4 yang ini ya. Ke node 4 berapa? Ke node 4 berapa? 5 tambah 8, 13. 5 tambah 8, 5 tambah 8 di sini kan? Di sini ya. Yaitu 13. Nah, 13 dibandingkan dengan jalur yang lain nggak ada ya? Maksudnya nggak ada jalur lain ya? Ke node 4 ya? Berapa? Ini. Nggak ada. Ini kan panahnya cuma satu sini. Ini panah keluar. Kalau ketiga kan ada 2 nih. 1, 2. Ya kan? Berangkat dari pertama sampai akhir kan dia menghitung dari awal sampai akhir waktunya. Ya, ya ada. Tapi kan nggak keempat maksudnya. 2 ke 3, 3 kan ke 5 tuh. 3 ke 5, 5 ke 6. Nggak ada ke sini.
Ya, iya kan? Ya, itu hitungan aljabarnya emang sedikit itu ya, sedikit ya. Tapi dia konteksnya tadi di titik 1 dulu, ya kan? Ke titik 2, ya. Salah enggak sih, enggak pernah salah. Ke titik 3, ke titik 3 kan ada 6, ada 8. Diambil yang 8 kan? Kemudian ke titik 4. Titik 4 kan ya ini cuma satu aja, yaitu 13, ya. Nanti ke titik 5 itu baru ada beberapa. Kalau ke titik 5, nah ini titik 5, 13, ya kan? Gimana? Diambil yang maksimumnya kan? Iya, ini 1, 2, 4, 5. Ini kan 13 waktunya ya. 1, 5, 3, 2, berapa? 10 kan? 10 kan? 6, 2, 10 kan? Nah ini maksimumnya adalah 13. Itu sebenarnya cari. Kan? Titik 5 kan? 10, ya. Ya. Terus ke titik, setelah titik 5, titik terakhir ya, titik 6 ya. Titik 6. Tadi kalau kan maksimumnya di berapa tadi? Yang ini harusnya kan? Jalur kritisnya tadi, ya. Ditambah berapa? 12, nggak ada lagi yang lain. Berapa? 4 ke 5 ini kan 1. 1 itu dia non kritis nanti. Sorry. 4 ke 5 itu dummy. Dummy, maksudnya nggak ada itunya. Ya. Itu ya. Jadi waktunya di sini adalah 25 hari. Yang lainnya, maksudnya yang lain daripada itu akan tercover oleh waktu 25. Kalau ditanya yang mana yang kritis, ya. Maksudnya biasanya disebutnya non kritis. Ya. Jalur kritisnya yang warna merah. Kayaknya itu ya caranya. Itu cara hitungnya, teknik aljabarnya di situ ya, agak panjang. Gitu ya. Kemudian kalau ini disebut forward ya, dari awal ke akhir, ada juga backward. Nah, backward yang segitiga itu backward, namanya hitungnya ke belakang. Ini 25 dikurangi 12 ya, yaitu 13. Nah, dikurangi 8 yaitu 5 dikurangi 5 gitu ya. Nah, 12 dikurangi 25 dikurangi 12, 13. Nah, dari sini dikurangi berapa di sini? Dikurangi 2, harusnya berapa? 11. Tapi dia ada ke sini juga.
bukan itu. Yang ini nih. 25 dikurangi 11 berapa? Habis. Ya. Ini kan kayak seperti ini 25 dikurangi 1 kan 24. Tapi nggak diambil yang 24, diambil yang minimumnya. 25 dikurangi 12 adalah 13. Nah, 13 ini diambilnya yang 13. Ya, minimumnya. Gitu ya. Nah, itu juga yang ini 13 dikurangi 8, 5. 5 dikurangi 5, 0 ya. Nah, itu yang backward, cara hitung dari ujung ke belakang. Kalau di sini 13 dikurangi 2 harusnya berapa? 11 ya. Ada jalur lain nggak? 25 dikurangi. Bukan, itu bukan 8. Nah, ini. Betul ya? 13 dikurangi 2 jadi 11 ya. Saya kok jadi ke 8. Yang terakhir pasti 0 ya. 0-nya dari sini, bukan ngambil ke sini. 11 dikurangi 6, harusnya di sini berapa? 5. Diambil yang minimumnya, gitu ya. Itu jalur dari akhir ke awal. Gitu ya. Jadi tetap jalur kritisnya yang ini. Oke. Cara hitungnya, kemudian bisa ini secara gambar tadi, yaitu yang A, D, dan H ya tadi ya. Nah, ini ya, A, D, dan H merupakan jalur kritis. Kalau kita gambarkan di timeline-nya itu, A, D, dan H itu dia kritis. Ya, nggak bisa geser tuh waktunya tuh. 25 hari kan, segitu aja. Udah nggak bisa geser tuh. Jadi tadi bisa geser, misalkan ini B-nya adalah berapa B? 6 hari ya. Nah, B-nya 6 hari. Nah, B-nya 6 hari, di sini ada berapa hari nih? 5 dan 8, 13 ya. Nah, dia yang jelas B itu harus sebelum apa? Sebelum E ya. Sebelum E atau sebelum F ya. Ya. Nah, jadi dia 6 hari ini totalnya 13 hari yang kritikalnya. Jadi 6 hari dia masih bisa geser-geser. Yang jelas dia sebelum E dan F tadi ya. Nah, itu kira-kira ya. Ya. Ya, dicobain semua memang. Gimana? Di sini. Berangkatnya dicobain semua, iya dicobain semua kan. Dicobain semua. Ini kan kalau satu, ya kan? Dari dia titiknya itu kan sebenarnya dari, kalau kita ngacak juga, tetap kalau kita ambil yang maksimumnya dia ke situ. Dia mulainya kan dari node 1. Kemudian node 2. Ya. Kalau node 2 kan cuma 1 nih. Ya kan? Berarti dia bukan maksimum minimum di sini, nodenya aja. Ya.
Kemudian ke node 3. Nah, ke node 3 ini dicobain semua. Ada ke node 3 ini kan? Tuh, ya kan? Ya kan? Betul ya? Ke node 4 nggak ada, cuma satu aja jalannya. Ini kan? Cuma ini aja, nggak ada lain. Tuh. Yang tadi tetap jadi ini. Udah ada nilainya, cuma ditandai dulu. Ya, 8 ya. Ditandai dulu, karena untuk kelima ini tadi kan. Jadi untuk kelima, jadi di sini totalnya 13, yang dari sininya ternyata 10, ya kan? 5, 3, 2, 10, nah tetap diambil yang 13. Jadi dia apa? Nah, ini gambarnya float-nya. Float itu ada total float, ada free float ya. Float itu yang dimaksud float itu tadi ada waktu yang bisa digunakan. Float. Total float keseluruhan yang bisa digunakan. Tapi nggak keseluruhan yang bisa digunakan itu cuma free float aja. Total float dan free float. Total itu hanya ada pada non kritis. Kalau kritis nggak ada. Nah, ini nggak ada float nih. Ya, udah nggak bisa geser lagi. Kalau ini ada eh, total float, ada free float. Nanti kita koreksi. Kalau nggak salah yang dikatakan total float misalkan di sini 13, yang free float-nya itu 6, 13 dikurangi 6, 7. Masalah gitu ya, tapi kita cek lagi. Ini total float, free float yaitu sigma J, segitiga J dikurangi kotak I dikurangi durasi. Kalau free float, kotak J dikurangi kotak I dikurangi durasi. Memang nggak terlalu kelihatan di situnya ya, kelihatan di sini nih. Nah, ini non kritis semua, non kritis. Yang kritis tadi udah kita keluarin ADH ya, ini ADH udah kita keluarin. Tinggal yang kritis, yang non kritis, ini durasi waktunya. Kita hitung total float-nya dulu. Total float itu tadi ya ini 1,3 berarti total float 1,3 ya kan, sama dengan segitiganya, segitiga 3 dikurangi kotak 1 dikurangi durasi waktunya. Sebenarnya di sini udah kelihatan nih, yaitu segitiganya di 3 tadi adalah 11 di 3, nah ini 11 ya, dikurangi kotak, dikurangi ini ya, kotak 1, 0, dikurangi durasi, dikurangi 6. 2 kan? Sorry, 5. 11 dikurangi 6 di 5. Jadi dia itu punya 5 hari. Tapi yang bisa digunakan berapa? 2 kan? Gambarannya tadi. Nah, ini. Berapa? Punya selisihnya 5 hari. Keseluruhan 11 kurang 6 yaitu 5 hari. Dari hitungan ada segitiga, ada segitiga itu kan ini kan backward kan. Jadi dia kehitungan keseluruhan dia itu punya waktu, tapi yang ditemukan dari sini
kira-kira itu. Kesimpulan sederhananya, karena kita mencari critical path, yang kita perlukan itu adalah waktu itu aja tadi. Waktu jalur kritis, waktu total penyelesaian. Nah, kalau kita mengetahui yang float ini, artinya kita punya aktivitas nih yang bisa agak inilah, agak ditoleransi lah bahasanya gitu. Ya. Ya. Jadi ini ada beberapa aktivitas yang bisa ditoleransi ini. Nah, ini ya. Ini kan 1 hari tadi pengerjaannya, dia masih punya waktu 11, free float-nya 11 kan, bebas ya. Yang tadi ini. Nah ini kan 12 hari itu, saya cuma 1 hari nih saya ngerjain, atau 1 minggu, atau ini sesuai dengan kaidah waktunya, atau 1 bulan. Nah, ternyata saya banyak nih waktu kosongnya gitu ya. Kira-kira gitu ya gambarannya free float. Nah, dan ini cara menghitung menggunakan linear programming-nya ya, yaitu total input sama dengan total output. Kalau kita lihat nanti relatif mudah sebenarnya memaksimumkan Z, durasi dikali variabel. Variabel itu aktivitas ya. Ini durasi, ini aktivitas dikali dihitung nilai maksimumnya menggunakan simplex, langsung dapat hasilnya seperti ini. Ya, ini semua adalah durasi waktunya ya. Ini semua durasi waktunya. Kemudian di sini ada keterangan min 1, yaitu input dari start awal, ini output start terakhir ya, sama dengan itu. Nah, di sini adalah node-nodenya tadi 1, 2, 1, 3 yang dari gambar ini ya, 1, 2, 1, 2 ini, 1, 3 ini input ya, ini output atau terakhir. Berarti terakhir itu ada apa aja nih? 3, 6, 5, 6, 4, 6. Berarti 3, 6, 4, 6, 6 kan? Nah, ini. Yang terakhir 3, 6. Ini kan? 4, 6, 5, 6. Semuanya datanya di sini sama nih. Kita lihat ke titik yang lainnya. Misalkan titik 5. Di sini ada 4, 5, dan 3, 5. Ya. 3, 5, dan 4, 5 ke node 5. Node 5. Nah, 3, 5, dan 4, 5. Ya. Ini yang keluarnya ya. Yang keluarnya kemana? Ke 5, 5, 6 ya. Masuk positif 1, keluar negatif 1. Kecuali input sama output kayaknya ya. Gitu ya. Kita cek yang titik lainnya. Nah, di titik 2 misalkan, masuknya adalah 1, 2. Keluarnya 1, 2, masuk, keluarnya adalah 2, 3, dan 2, 4 ya. Masuknya adalah 1, 2. Ya kan? Positif. Keluarnya 2, 3. Nah, keluarnya 2, 3, dan 2, 4. Udah, namanya itu. Di tabel begitu digunakan simplex, langsung keluar hasilnya adalah memaksimumkan, keluarnya adalah 25 hari. Ya. Itu untuk menentukan tadi apa? Optimum solution daripada waktu. Ya. Nah, ini sudah saya buatkan model yang lainnya. Ini di referensi buku yang lain ya. Ini ada time duration. Ya. Ini ada time duration. Ya. Ya. Ada ini aktivitasnya.
ada yang predecessor-nya, aktivitas sebelumnya ya. Ini aktivitas sesudahnya. Tahunya dari mana ya? Bisa dari grafik atau dari info tadi. Nah, ini keterangannya ya, soalnya ini keterangannya. Jadi diinput ke dalam persamaan tadi, dalam Excel tadi. Kemudian ada beberapa variabel di sini untuk bisa digunakan menghitung namanya slack tadi. Slack itu digunakan untuk menentukan kritis dan non kritis ya. Nah, kalau nol, slack-nya nol di situ berarti dia kritis, jalur kritis. Berarti udah tahu tuh langsung jalur kritisnya. Nol itu jalur kritis semua. Kalau digambarkan ya berarti kita gambarkan dulu yang itu, yang kritis itu kita gambarkan, yang lainnya baru menyesuaikan sebelum dan sesudahnya. Ya. Nah, cara yang pertama adalah EST. EST itu adalah earlier EST adalah earlier apa? Ada di sini, cuman di keterangannya belakangan nih. Nah, nih. EST adalah earlier start time, waktu mulai paling awal. Ya, paling awal nol dulu kan. Terus nanti waktu mulainya bisa sesuai dengan si aktivitas sebelumnya sudah selesai atau belum. Jadi earlier start time, kita kembali ke sini. Waktu mulai paling awal ya 0. Ini aktivitasnya semua belum ada pendahuluannya. Ini belum ada pendahuluannya, berarti 0 semua gitu maksudnya. Ya. Kemudian aktivitas D ini sebelumnya adalah A, ya, berarti dia tambahin 0 tambah 8. Ini C dan D. Dilihat yang maksimumnya kan. C dan D mana ini? Ini C 12. Sorry. Ya betul. C-nya 12. D-nya 20. Yang maksimumnya kan 20. Ya. Berarti 20 ditambah waktu ini 8. Yang 8 itu kan jalan terus dia. Ya. Dia udah jalan terus nih. Ke sini. Ini kan udah 8 hari ini. Itu sebelumnya adalah C dan D, ya berarti ini 20 sama 12. Diambil 20 ditambah 8 hari, jadi 28. Ya. Kemudian F, sebelumnya B. B itu tadi 10 kan? Berarti 10. Ini F3. Ya. Gitu ya. 10 tambah 0 ya. Kemudian betul ya. 10 tambah 0 kan? Belum, dia kan baru mengerjakan B kan? B itu baru 10. Jadi dia F itu dia mulainya di 10 hari misalkan. Kemudian G-nya, G, E, dan F. E dan F. G itu E dan F. E dan F yang ini. Nah, ya kan? Dilihat yang mana waktunya 28 ya. 28 ini kan? Dia kan udah jalan. Kalau ini kan masih waktunya dia sendiri, durasinya. Ya kan? Durasi dia sendiri adalah 25, tapi dia udah jalan, waktunya jadinya 28 kan? Jadi diambil 28 ditambah berapa? Ya, ditambah
25 ya. Ya, betul. 28. Ini ya, ini nanti EFT-nya di sini tuh sebenarnya ya, ngambilnya. Ya, 28 tambah 25 yaitu 53. Kemudian H, aktivitas sebelumnya adalah G. G itu yang ini, 53. Ya, 53 tambah 14. 67. Kemudian aktivitas berikutnya adalah I sebelumnya adalah H, yaitu 67 ditambah 40, 107. Ya, sebenarnya gini. Ya. Sedangkan IFT adalah IFT tadi apa? Earlier finish time. Jadi waktu selesainya. Selesai paling awal. Jadi kalau dia mulai dari 0 ya pasti selesainya 8, 0 tambah 8 ya. Jadi di sini ada rumusnya nih E2 tambah D2, ini sama ke bawahnya nih. E3, D3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Ini enggak. Ini rumus saja nih. Ya. Gitu. Sudah? Nah, kemudian berikutnya adalah ini udah selesai. Dari sini udah bisa ditentukan semua ini apa itu namanya? Ya, total waktunya yaitu 122. 122 hari atau minggu atau jam sesuai dengan soalnya. Di sini berarti 120 detik berarti ya. Kemudian untuk FT sama LST tadi sama kayak forward sama backwardnya. Ya. Ini udah saya warnai itu. Jadi dia ngambil nilainya dari nilai sebelumnya backward dari 122 di 122-nya di sini tuh. Nah, ngambilnya ke sini ya. 22 kemudian di nilai berikutnya ini dikurangi dari 122 dikurangi 15 di sini dikurangi duration-nya. Ya, 107. 107 dikurangi duration-nya. 7 dan seterusnya itu kan. Ya. Nah, itu tadi forward sama backward-nya. Ini yang forward yang ini ada dua nih mobilnya kan. Ambil yang ada dua, ambil yang maksimum ya. Ada keterangannya di sini. Itu maksimum maksimum dari ini dari forward, yang ini backwardnya. Sehingga setelah dihitung LFT dan LST-nya, LFT itu tadi ini latest start time. Jadi waktu mulai paling akhir dan waktu selesai paling akhir. Ya, apakah ada bahasa waktu mulai paling akhir karena ada slide tadi. Ya, dia bisa mulai 8 hari, saya bisa mulai di 2 hari. Nah, itu waktu mulai paling akhir maksudnya. Ya. Nah, sehingga di sini langsung bisa slide-nya yaitu bisa LFT dikurangi ya, LFT dikurangi ya. LFT dikurangi, nggak bisa. Ya. LFT dikurangi EFT atau LST dikurangi IST bisa ya. Sama. Ini 8 dikurangi 8 0 kan? Kalau 8 dikurangi 8 0 ya. 35 dikurangi 10 ya, 25 ya. Itu kan ya. Sama. Nah, jadi dari hasil itu boleh salah satu di sini ya. LFT dikurangi EFT atau LST dikurangi ST. Didapatkan nilai slide-nya. Nah, slide ini menentukan dia kritik atau non kritikal. Di sini yang kritikalnya adalah ini. Kemudian ini kritikal. Kalau kita terjemahkan,
Jadi kritikalnya A, kemudian D, E, kemudian G, H, I. Kita jumlahin aja tuh waktunya. Betul nggak? A, D, mana tadi? A, 8 kan? Kemudian ini kan? Kemudian yang terakhir ini. Harusnya waktunya 122 tuh. Ya. Hah? Oh, salah ya. Bawahnya sedikit ya. Ya, yang ini ya. Nah, ya ini yang kritikal ini, kemudian ini dan ini. Harusnya waktunya itu sama dengan ini. Ya, 122. Kita hitung coba kan. Ini hitung manual. 8 tambah 10 tadi 6 ya. 6 tambah 6 tambah ini D6 tambah D8 ya. 8 tambah D9 tambah D10. Ya sih. Nah, sama kan? Jadi karena sesuai dengan jadwalnya. Jadi yang menjadi prioritas yang nggak boleh digeser itu yang harus diprioritaskan lebih dahulu. Nah, demikian untuk CPM. Ada pertanyaan? Nah, ini saya udah buatkan ya. Ada ini contoh lainnya sama juga sebenarnya yang simpelnya. Karena ya untuk untuk minggu berikutnya biar nggak banyak ya bahannya. Nah, jadi tugasnya mengerjakan ini ya. 648 di slide. Ini udah ada Resesornya, udah ada durationnya. Buatnya nanti saya berikan yang ini ya. Ya saya berikan yang boleh mengerjakan dua tadi, yang satu yang ini yang simpleknya. Nah, sini simpleknya udah saya bikin ya. Tinggal di input aja. Yang ya, simpleknya tinggal di input tadi. Yang ini kan yang tadi ya udah dibuatkan yang mana jalurnya ya. Jalur tadi kan yang atas ini apa? Yang atas itu adalah durasi. Yang ini bawahnya adalah input output kan? Ya, input outputnya. Cuman ditandai yang itu ya, yang bagian awal sama bagian akhir. Bagian awal tadi ada -1 kan? -1. Ya, ini -1. Bagian akhirnya adalah 1. Nah, ini juga si tandanya nih berubah nih. Harusnya positif ya. Disesuaikan tuh. Di tandanya ini. Nah, artinya ketika bisa dilakukan, tadi ini outputnya di sini, output daripada simpleknya. Ini artinya adalah jalur. Nah, ini jalur kritis. Artinya waktunya adalah 25 hari. Gitu ya. Nah, itu yang dikerjakan yang itu. Kalau mau tambahan, silahkan. Tambahan yang tadi kalau mau ngerjain yang ini.
ilmu tambahan. Tapi yang wajibnya yang ini ya, dibuat ini ya doang. Ya, Excel aja. Ya, tinggal menginput ini ya, menginput data yang seperti ini, lalu digunakan metode simplex. Di sini hasilnya adalah 25. Jadi ngecek tuh hasilnya berapa. Ya. Saya udah bikin kemarin, tapi karena saya tugasin jadi saya hapus ya. Ya, udah dibikin. Jadi tinggal masukkan sih. Betul. Kalau mau dilanjutkan tadi bisa menggunakan yang ini ya. Gimana? Yang barusan tadi. Nah, kalau yang kelas lain udah ditugasin sebenarnya dari 2 minggu lalu. Tapi nggak apa-apa ya, libur ya. Mana ya tadi? Cuman kalian lebih rapi karena penyampaian kedua ya, lebih rapi lagi. Kalau yang kemarin masih, ya, karena ini materi tambahan. Kalau yang dulu-dulu udah ini, udah selesai materinya. Cuman ya karena waktunya masih ada ya kita kembangin lagi ya. Ini nah, kalau tadi kalau mau dicoba dengan metode yang ini silakan. Ini saya bagikan juga. Sudah ada kodenya ya. Ini sudah saya bikin untuk kodenya. Nah, kalau EST mah apa? Kalau yang di sini EST itu harus waktunya biasa 1 minggu ya, sampai minggu depan. Lihat.